Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perusahaan Nestle di Indonesia. Yang pertama yaitu informasi perusahaan Nestle. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle yang berpusat di Vevey, Swiss yang telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di 189 negara dengan lebih dari 2.000 merek yang seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat. Sebagai perusahaan gizi dan kesehatan terkemuka di Indonesia, Nestle mulai beroperasi di Indonesia tahun 1971. Di Indonesia, Nestle mempekerjakan sekitar 3.200 karyawan dan mengoperasikan 4 pabrik. Yang pertama, pabrik Kejayaan di Jawa Timur yang mengelola Denko dan Bir Brand, pabrik Panjang di Lampung untuk mengelola minuman instan Nestea, dan di pabrik Karawang untuk memproduksi Denko, Milo, dan Kirelak, serta pabrik Bandaraya di Jawa Tengah untuk memproduksi minuman siap saji Bir Brand, Milo, dan Nescafe. Yang selanjutnya, tujuan perusahaan. Perusahaan Nestle Indonesia mengambil langkah turnaround sebagai respon terhadap tantangan bisnis digital yang berkembang pesat. Turnaround management adalah sebuah proses formulasi dan implementasi dari strategic plan yang didukung rangkaian aksi yang diambil untuk pembaharuan korporasi serta reintroduksi dalam menghadapi financial distress. Nestle Indonesia melihat bahwa perubahan perilaku konsumen yang semakin digigit oleh digitalisasi merupakan tantangan besar bagi perusahaan dalam mempertahankan kinerja yang baik. Untuk materi berikutnya merupakan media dan bentuk dalam pemasaran digital perusahaan Nestle. Yang pertama itu ada pemasaran media sosial. Jadi perusahaan Nestle Indonesia secara aktif menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Nah, yang kedua itu ada pemasaran konten. Di PT Nestle sendiri itu menciptakan konten yang berharga sesuai target audiens. Jadi biasanya PT Nestle itu membuat video mengenai postingan pendidikan, resep, dan tips kesehatan yang selaras dengan fokus mereka pada nutrisi dan kesehatan. Dan yang ketiga itu ada kemitraan influencer. Nah, influencer itu adalah membantu mempromosikan produk Nestle. Biasanya Nestle itu bekerja sama dengan content creator untuk membantu mempromosikan produknya. Dan yang keempat itu ada Search Engine Optimization atau SEO. Nah, Nestle menerapkan strategi SEO untuk meningkatkan visibilitas online mereka. Yang kelima itu ada integrasi e-commerce. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, penjualan melalui online itu sangat lebih efektif. Jadi PT Nestle itu menggunakan beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada dalam pemasarannya. Yang keenam itu ada pemasaran seluler. Nah, jadi menyadari tingginya penetrasi seluler di Indonesia, jadi PT Nestle itu memastikan bahwa menggunakan kampanye pemasaran digital agar produk yang dijual itu laku keras dengan mencakup menggunakan situs web, iklan, dan mengoptimalkan seluruh layanan sejumlah besar penggunaan yang diakses melalui internet atau ponsel pintar. Yang terakhir itu ada iklan digital. Nah, PT Nestle itu menggunakan berbagai bentuk iklan digital seperti iklan bergambar, iklan video, dan iklan media sosial. Kemudian, untuk kelebihan dan kelemahan pemasaran digital Nestle, yaitu untuk kelebihan yang pertama jangkauan yang luas, kemudian yang kedua ada targeting yang tepat, yang ketiga ada interaksi langsung dengan konsumen, yang keempat pengukuran dan analisis yang akurat, yang kelima fleksibilitas dan adaptabilitas, yang keenam ada inovasi dan kreativasi. Kemudian untuk kelemahan yaitu yang pertama keterbatasan aksesibilitas, yang kedua persaingan yang ketat, yang ketiga kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi, kemudian yang keempat ada privasi dan keamanan data, yang kelima ketergantungan pada teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Putri Mahadani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Bayu. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu, perusahaan Bayu itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Nah, jadi perusahaan Bayu ini layanan seluler prabayar digital
pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh PT Telkomsel pada tanggal 17 September 2019. Layanan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan generasi Z yang aktif dan terbiasa dengan gaya hidup digital. Semua proses penggunaan layanan PayU mulai dari pembelian kartu SIM, pembelian nomor telepon, hingga pengisian kuota internet dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi. PayU menawarkan kebebasan kepada penggunanya untuk mengatur sendiri layanan yang mereka butuhkan tanpa adanya masa aktif untuk pulsa. Tagline perusahaan PayU sendiri yaitu semuanya semaunya, yang mencerminkan fleksibilitas ini. Layanan ini menargetkan kaum milenial dan generasi Z yang mencari kemudahan dan kontrol penuh atas layanan seluler mereka. Aplikasi PayU menyediakan berbagai fitur seperti pemesanan kartu SIM yang dapat diantarkan langsung, pemilihan kuota yang fleksibel, serta layanan pelanggan yang dapat diakses melalui live chat di aplikasi. Layanan ini juga mendukung penggunaan kuota internet tanpa batasan waktu di semua jaringan Telkomsel. Selanjutnya di sini kita akan membahas tujuan dari perusahaan PayU sendiri. Tujuan perusahaan atau corporate purpose dari PayU yang menjadi sebagian bagian dari Telkom Indonesia mencakup: yang pertama, mencapai segmen pasar muda. PayU ini bertujuan untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang lebih muda, termasuk mahasiswa dan generasi milenial, dengan penawaran layanan yang relevan dan terjangkau. Yang kedua, ada inovasi layanan, memperkenalkan layanan dan paket yang inovatif, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan generasi muda, seperti paket data besar untuk media sosial, akses streaming, dan layanan digital lainnya. Yang ketiga, harganya itu terjangkau. PayU menawarkan paket layanan dengan harga yang kompetitif dan terjangkau, sehingga dapat diakses oleh segmen pasar yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang keempat, ada peningkatan pengalaman pelanggan. PayU memperbaiki pengalaman pelanggan dengan layanan yang lebih sederhana, responsif, dan ramah pengguna, sesuai dengan preferensi dan gaya hidup generasi muda. Selanjutnya, tujuannya yaitu pembangunan komunitas. PayU membangun komunitas yang aktif dan berinteraksi antara pengguna PayU melalui platform digital dan acara-acara komunitas. Selanjutnya yaitu menciptakan ikatan dan kesetiaan merek yang kuat. Komitmen pada inklusi digital. PayU mengupayakan inklusi digital dengan memastikan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke layanan telekomunikasi bagi segmen pasar yang lebih muda, termasuk di daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu tujuan perusahaan PayU yaitu sebagai pertumbuhan bisnis, yaitu mendorong pertumbuhan bisnis dengan memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas melalui strategi pemasaran yang tepat dan pengembangan portofolio produk yang sesuai dengan kebutuhan target pasar. Selanjutnya, media digital yang digunakan oleh PayU. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh kartu PayU memanfaatkan media sosial, marketing, influencer marketing, digital advertisement. Hal ini dilakukan untuk memasarkan PayU tersendiri. Saya akan menjelaskan media marketing. Social media marketing. Social media marketing adalah salah satu dari berbagai jenis marketing yang sekarang banyak digunakan. Dengan begitu, marketing jenis ini memanfaatkan peran media sosial dalam proses marketingnya. Provider PayU memaksimalkan fungsi dari media sosial mempromosikan produk kepada para konsumen. Selain itu, menggunakan sosial media perusahaan bisa memperkenalkan produknya kepada khalayak banyak, karena cakupan dari media sosial tersebut sangatlah luas. Yang kedua, influencer marketing. Influencer marketing merupakan strategi pemasaran online yang digunakan perusahaan. Dengan menggunakan marketing provider PayU, mengajak para influencer bekerja sama untuk meningkatkan brand award perusahaan dan ditentukan di dalam perusahaan tersebut. Banyak influencer yang bekerja sama dengan perusahaan PayU, seperti Raffi Ahmad, Iqbal Ramadan, dan Denny Sumargo, dan banyak lagi. Dengan menjaga
kerjasama dengan influencer seperti kita ketahui mereka mempunyai banyak pengikut di berbagai akun media sosial. Dengan bekerja sama ini, Bayu dapat mempromosikan produknya kepada konsumen lewat influencer yang dibayar tersebut. Dengan adanya influencer, mereka dapat mempengaruhi audiens dan membuat tertarik agar produk yang dipromosikan oleh provider Bayu terjual. Selain itu, influencer dapat membuat konten yang interaktif sehingga audiens tidak bosan melihat produk yang perusahaan tawarkan. Lebih banyak penggunaan konten yang berbentuk video dan juga dapat menjadi partnership berkelanjutan antara perusahaan dan influencer. Ketiga, digital placement. Digital media placement merupakan iklan berbayar yang digunakan oleh Bayu dalam mempromosikan produknya ke konsumen. Iklan berbayar ini memiliki fungsi agar pesan yang ingin disampaikan search engage marketing, video campaigning, dan lain sebagainya. Keempat, Google AdSense. Google AdSense merupakan sebuah platform periklanan online yang berbayar dari Google. Google Ads merupakan cara yang efektif untuk mengiklankan produk dengan mendatangkan traffic yang berkualitas ke website atau layanan hingga mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan produk yang kamu tawarkan. Kelima, ada Google Display Network. Google memiliki jaringan situs web tempat berbagai industri dan pemirsa memilih untuk menampilkan iklan Google yang disebut jaringan Google Ads. Melalui campaigning ini, memungkinkan Anda menanyakan iklan visual menempatkannya bersama orang-orang mengunjungi situs web seperti Gmail, YouTube, dan lain-lain. Keenam, Marketing Search Network Campaigning. Marketing ini adalah iklan berbayar yang muncul di halaman hasil pencarian baik itu di Google Search, YouTube, Maps, hingga Google Shopping sendiri. Saat mengetiknya keyboard untuk mencari. Dengan menggunakan iklan jenis ini, Bayu akan lebih mudah mempromosikan produk yang akan dijual dan juga orang melihatnya setidaknya akan melihat apa itu Bayu, bagaimana cara mendapatkan SIM card-nya. Ketujuh, video campaigning. Merupakan jenis campaigning Google Ads berbayar lainnya yang dipromosikan dalam mengiklankan berbentuk video. Iklan video ini dapat ditampilkan sebelum, di tengah, bahkan sesudah tayangan video YouTube selesai diputar. Iklan jenis ini sangat bagus karena konten yang dibuat sangat bagus dari hasil video dan sangat memanjakan mata dalam melihat iklan yang berbentuk video ini. Yang terakhir ada Google Apps Campaigning. Google Apps Campaigning dapat mempromosikan aplikasi yang akan diiklankan kamu yang dapat diunduh di smartphone atau tablet melalui iklan yang ditampilkan di hasil pencarian Google, YouTube, Google Play, Google Display Network, dan banyak lagi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan provider Bayu. Kelebihannya yang pertama, proses pendaftaran atau pemilihan paket yang dipilih konsumen dilakukan serba digital melalui handphone. Yang kedua, bisa pesan kartu SIM melalui aplikasi. Yang ketiga, bisa memilih nomor cantik sendiri. Yang keempat, membebaskan pelanggan dalam memilih kartu dan mengatur kuotanya. Yang kelima, paket roaming itu seharga dengan paket lokal. Yang keenam, jaringan internet Bayu yang hampir merata. Yang ketujuh, bisa bayar dengan 4 dompet digital terbesar di Indonesia seperti Link Aja, GoPay, Dana, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan, kartu perdana gratis dan dikirim ke rumah secara gratis. Lalu ada juga kekurangan provider Bayu. Yang pertama itu kurir yang sulit sampai ke daerah pelosok. Selanjutnya adalah perusahaan Scarlett Whitening. Nah, perusahaan Scarlett Whitening ini dirilis pada tahun 2017 oleh Felicia Angelista. Dan perusahaan ini berkembang pesat dan dikenal melalui berbagai produk perawatan kulit, tubuh, dan rambut yang fokus pada mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit. Nah, produk ini juga aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui karena tidak mengandung merkuri dan hidrokinon. Nah, untuk tujuan dari perusahaan Scarlett Whitening ini adalah
menyediakan produk perawatan kecantikan yang aman dan efektif bagi konsumen, dengan fokus pada kesehatan dan kecantikan kulit. Nah, selain itu, Scarlett Whitening bertujuan untuk menjadi salah satu brand kecantikan lokal terkemuka di Indonesia. Perusahaan juga menargetkan pertumbuhan dan ekspansi pasar melalui kolaborasi dengan influencer dan selebriti, serta memperkuat kehadiran mereka di platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu media digital yang digunakan dalam strategi komunikasi pemasaran digital Scarlett. Di sini akan dibahas tentang berbagai aspek penting dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare, termasuk penggunaan media sosial, konten pemasaran, influencer marketing, optimisasi mesin pencari, dan strategi pembelian online. Nah, yang pertama yaitu penggunaan media sosial. Melalui media sosial, perusahaan skincare dapat mempublikasikan ulasan produk, tips perawatan kulit, tutorial, dan konten menarik lainnya untuk menarik minat dan membangun kesadaran merek. Dan dengan pertumbuhan penggunaan aktif di platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, perusahaan skincare dapat dengan mudah berinteraksi dengan konsumen potensial. Mereka dapat membangun hubungan yang kuat dengan komunitas pengguna skincare, menyediakan konten informatif, serta memberikan pengalaman interaktif yang meningkatkan keterlibatan konsumen. Yang kedua yaitu konten pemasaran. Konten pemasaran yang relevan dan menarik sangat penting dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Konten tersebut dapat berupa artikel blog, video tutorial, ulasan produk, atau infografis. Konten yang memberikan nilai tambah bagi konsumen, seperti informasi tentang bahan-bahan alami, tips perawatan kulit, atau tren terbaru dalam industri skincare, dapat menarik minat konsumen potensial. Yang ketiga yaitu optimisasi mesin pencarian atau SEO. Adalah strategi yang penting dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Dengan memastikan bahwa situs web perusahaan skincare muncul dan hasil pencarian yang relevan, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas mereka di platform online dan menarik konsumen yang sedang mencari solusi perawatan kulit. Upaya SEO termasuk penggunaan kata kunci yang relevan, pembuatan konten berkualitas, dan pengoptimalan struktur situs web agar mudah diindeks oleh mesin pencari. Yang terakhir yaitu strategi pembelian online. Pembelian online telah menjadi tren yang signifikan dalam industri produk skincare. Dalam strategi pembelian online, penting bagi perusahaan skincare untuk menyediakan informasi produk yang lengkap, termasuk deskripsi, gambar, dan ulasan pengguna. Hal ini dapat membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih informan dan memberikan kepercayaan terhadap produk skincare yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran yang relatif rendah. Pemasaran digital seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti iklan cetak. Scarlett dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien untuk promosi digital yang terukur dan dapat disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu analisis dan pengukuran kinerja. Scarlett dapat memanfaatkan berbagai alat analisis digital untuk mengukur efektivitas pemasaran mereka. Data ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan lebih baik dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara real time. Dan kekurangannya, yang pertama yaitu ketergantungan pada platform pihak ketiga. Bergantung pada platform media sosial dan e-commerce, berarti Scarlett harus mematuhi aturan dan perubahan algoritma yang ditetapkan oleh platform tersebut. Ini bisa berdampak pada visibilitas dan kinerja iklan mereka. Nah, yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Dunia pemasaran digital sangat kompetitif dengan banyaknya brand kecantikan lain yang juga menggunakan strategi serupa. Hal ini bisa membuat Scarlett sulit untuk menonjol tanpa investasi yang signifikan dalam konten berkualitas dan iklan berbayar. Yang ketiga yaitu isu keamanan dan privasi. Dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai privasi data, Scarlett harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ketat mengenai data konsumen. Pelanggaran data atau penanganan data yang buruk dapat merusak reputasi merek. Dan yang terakhir yaitu risiko informasi palsu dan negatif. Media sosial bisa menjadi alat untuk suatu pemasaran perusahaan di mana review positif dapat meningkatkan penjualan, review negatif atau informasi palsu bisa menyebar dengan cepat dan merusak citra merek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.